Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda, dengan NIM 2310101043 dengan dosen pembimbingnya Ibu Herlin Fitriana Kurniawanti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari metopen saya yang berjudul karakteristik ibu bersalin dengan ketuban pecah dini di Rumah Sakit X. Baik, di sini daftar isinya yaitu bab satunya itu ada latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, sedangkan bab 2-nya itu ada pustaka, kajian pustaka, penelitian terdahulu, kajian teori, bab 3-nya itu ada metodologi penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, dan terakhir kesimpulan. Baik, bab satunya itu ada latar belakang. Latar belakang penelitian ini menurut WHO tahun 2021, angka kematian ibu sekitar 303 jiwa dari 91,45 per 100 jiwa. Wanita meninggal selama dan setelah kehamilan dan persalinan. Penyebab angka kematian ibu atau AKI menurut Dinas Kesehatan RI tahun 2013 yaitu pendarahan, infeksi, hipertensi, dan abortus. Infeksi dan pendarahan merupakan komplikasi dari ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini merupakan keadaan selaput ketuban yang pecah sebelum waktu perkiraan persalinan, yaitu bila pembukaan pada primipara kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm dalam keadaan normal. Ketuban pecah dini saat persalinan bila periode laten panjang dan ketuban sudah pecah, maka dapat terjadi infeksi yang meningkatkan angka kematian ibu dan anak. Baik, untuk rumusan masalahnya itu berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana karakteristik ibu bersalin dengan ketuban pecah dini, yaitu ada tujuan umumnya untuk mengetahui karakteristik ibu bersalin dengan ketuban pecah dini. Untuk tujuan khususnya itu ada yang pertama untuk mengetahui distribusi frekuensi kejadian ketuban pecah dini pada ibu bersalin di Rumah Sakit X. Yang kedua itu untuk mengetahui distribusi frekuensi usia pada ibu bersalin dengan ketuban pecah dini di Rumah Sakit X. Yang ketiga itu untuk mengetahui distribusi frekuensi paritas pada ibu bersalin dengan ketuban pecah dini di Rumah Sakit X. Yang keempat itu ada untuk mengetahui distribusi frekuensi anemia pada ibu bersalin dengan ketuban pecah dini di Rumah Sakit X. Yang terakhir atau yang kelima itu untuk mengetahui distribusi frekuensi riwayat KPD sebelumnya pada ibu bersalin dengan ketuban pecah dini di Rumah Sakit X. Yaitu ada penelitian, manfaat penelitian. Yang pertama itu teoritis, sebagai pengalaman ilmiah yang dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan dalam penerapan ilmu yang diperoleh selama melakukan penelitian, khususnya mengenai karakteristik ibu bersalin dengan ketuban pecah dini. Ada juga manfaat aplikatif. Yang pertama itu ada ibu bersalin, yang kedua itu ada bagi rumah sakit, yang ketiga itu ada bagi Universitas Yogyakarta. Baik, untuk bab 2-nya itu ada kajian pustaka, ada definisi persalinan dan definisi ketuban pecah dini atau KPD. Definisi persalinan yaitu adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau janin dan plasenta yang telah cukup bulan atau dapat hidup dan di luar kandungan melalui jalan lahir maupun jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan atau kekuatan sendiri. Proses ini dimulai dengan adanya kontraksi persalinan sejati yang ditandai dengan perubahan serviks secara progresif yang diakhiri dengan kelahiran plasenta. Menurut Sri Setiawati tahun 2013. Sedangkan definisi KPD sendiri yaitu ketuban pecah dini atau adalah pecahnya ketuban sebelum infartu, yaitu bila pembukaan pada primipara kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm pada periode laten yang terlalu panjang dan ketuban sudah pecah, maka dapat menyebabkan infeksi dan meningkatkan angka kematian ibu dan anak menurut Motor tahun 2013. Nah,
Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang KBD ini, ketuban pecah dini didefinisikan sebagai pecahnya selaput ketuban sebelum waktu persalinan tiba. Pecahnya selaput ketuban juga dapat terjadi pada akhir kehamilan. Ketuban pecah dini peraterum merupakan terjadinya pecah selaput ketuban sebelum usia 37 minggu, sedangkan ketuban pecah di aterum terjadi 12 jam sebelum waktu persalinan. Ketuban pecah dini sebelum adanya tanda-tanda persalinan muncul menurut norma NITA tahun 2013. Pada penelitian yang pertama itu, faktor penyebab ketuban pecah dini adalah penelitian ini meliputi cervix inkompoten, uterus, kelainan letak, KPD, dan infeksi. Umur ibu berkorelasi dengan kejadian cervix inkompoten, KPD, dan infeksi, sedangkan pekerjaan yang berhubungan dengan kelainan letak. Untuk penelitian yang keduanya itu, hasil menunjukkan ada hubungan antara malposisi atau malpresentasi janin, paritas, riwayat ketuban pecah dini, umur ibu, status anemia, paparan asap, dan perilaku merokok ibu, sedangkan hasil menunjukkan tidak ada hubungan antara kehamilan kembar, riwayat keturunan, riwayat keguguran berulang dengan kejadian ketuban pecah dini. Ya, di sini ada kajian teori menurut Fitriah Darmanti tahun 2019 dalam Nugroho 2010. Terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan terjadinya ketuban pecah dini. Yang pertama itu ada usia, yang kedua itu ada paritas, yang ketiga itu ada anemia, yang keempat itu ada riwayat KPD yang lalu. Komplikasi yang biasanya terjadi pada ketuban pecah dini sebelum usia kehamilan 37 minggu adalah sindrom distress. Penapasan pada bayi baru lahir sekitar 10-40%. Pada keadaan ini juga meningkatkan terjadinya infeksi. Ibu hamil yang mengalami KPD memungkinkan akan terjadinya chorioamnionitis dan juga memungkinkan akan terjadinya volplas dan keluarnya tali pusat. Risiko kecacatan dan kematian janin meningkat pada KPD yang terjadi di kehamilan peraterum. Pada KPD peraterum juga meningkatkan komplikasi fatal yaitu hipoplasia paru. Kejadian hampir mencapai 100% apabila KPD terjadi pada usia kehamilan kurang dari 23 minggu dan dapat menimbulkan kejadian tambahan seperti infeksi intrauterin, tali pusat menumbung, praturetas, dan distasia menurut norma tahun 2013. Dan itu bab ketiga itu metodologi penelitian. Ada rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan karakteristik ibu bersalin dengan ketuban pecah dini di rumah sakit X dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketuban pecah dini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, atau independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Metode deskriptif, penelitian deskriptif retrospektif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan secara objektif dengan melihat kejadian di masa lampau. Untuk populasi dan sampelnya, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang berkualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan menurut Sugiono tahun 2017. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa populasi tidak hanya meliputi manusia, namun objek maupun benda-benda subjek yang dipelajari juga bisa dikategorikan sebagai objek penelitian. Jadi populasi yang digunakan dalam penelitian saya yaitu adalah ibu hamil dengan riwayat ketuban pecah dini yang membahas tentang usia, paritas, dan anemia. Ada sampel kriteria inklusi adalah kriteria di mana subjek penelitian memenuhi persyaratan sampel dan penelitian menurut Donat Mojo tahun 2012, yaitu yang pertama itu ibu bersalin dengan usia kurang dari 20 tahun, usia 20 sampai 35 tahun, dan usia lebih dari 35 tahun. Yang kedua itu persalinan per vagina dan sertioseria atau biasa disebut persalinan SC. Ibu yang tidak memiliki risiko komplikasi. Baik, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara observasi data yang diambil dari data rekam medis seluruh ibu bersalin
di Rumah Sakit X meneliti memiliki respon yang memenuhi kriteria inklusi di Rumah Sakit X dengan format yang sudah ditentukan oleh peneliti. Jadi instrumen penelitian yang saya gunakan yaitu mengambil data rekam medis di Rumah Sakit X. Baik, untuk kesimpulan dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan ketuban pecah dini adalah kejadian pecah selaput ketuban sebelum waktu persalinan tiba dan belum muncul tanda-tanda persalinan pada kehamilan primipara kurang dari 3 cm dan multipara kurang dari 5 cm pada terjadi 12 jam sebelum waktu persalinan. Terima kasih. Sekian presentasi hasil kerja metopin saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.